Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kita pernah mendengar seorang pilot Garuda dan Singapore Airlines yang hidup sejahtera, yang telah hidup bahagia dengan keadaannya, tiba-tiba berhenti bekerja, berhenti dari pekerjaannya, dan tergerak hatinya untuk membuka rumah yatim piatu di Pulau Timor tahun 2000 yang lalu. Saat ini ratusan anak dirawat, dididik, dibesarkan di tempat itu. Ia berusaha mencukupi kebutuhannya, kehidupan bersama keluarganya, bersama dengan anak-anak yatim di tempat itu. Bahkan ia mengembangkan pertanian di daerah itu yang tadinya gersang. Seluruh keluarga, termasuk anak-anaknya, kecuali yang sudah harus berkuliah di tempat lain, bekerja dan hidup bersama di tempat itu. Pilot Garuda ini telah menjadi saudara bagi mereka yang dalam tanda kutip tidak lagi memiliki saudara. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, menjadi saudara merupakan salah satu inti pesan Yesus dalam bacaan Injil pada hari ini. Injil hari ini mengajak kita sekalian untuk melihat saudara, untuk melihat persaudaraan dari sudut pandang lain, yaitu sudut pandang Kristus sendiri. Injil Lukas yang diwartakan kepada kita secara sangat jelas dan nyata mengatakan, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melaksanakannya. Saudara bagi Yesus adalah mereka yang percaya kepadanya dan menjalankan firman-Nya. Persaudaraan Yesus adalah persaudaraan yang tidak semata-mata diletakkan atas pertalian kekeluargaan, atas pertalian darah, meskipun itu penting, tetapi terutama diletakkan atas dasar iman dan dikokohkan dalam perbuatan iman. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa persaudaraan itu tidak hanya dibangun atas pertalian darah. Bacaan Injil menyatakan kepada kita bahwa ketika orang-orang lain di sekitar Yesus dalam bacaan Injil tadi itu melihat Maria dan saudara-saudara Yesus sebagai saudara, sebagai keluarga Yesus dalam konteks hubungan darah, Yesus justru memberi dimensi baru persaudaraan itu. Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melaksanakannya. Persaudaraan dalam iman, persaudaraan dalam perbuatan berdasarkan iman kepada Kristus. Saudara-saudara, persaudaraan seperti inilah yang harus menguatkan kehidupan orang Katolik. Persaudaraan inilah yang harus dikukuhkan dalam kehidupan orang Kristiani, terutama pada masa pandemi virus corona ini. Tentu saja persaudaraan dalam iman tidak mengabaikan atau tidak menghapus begitu saja persaudaraan karena darah atau keturunan. Namun bagi orang beriman, kita semua bisa melihat semua orang sesama kita, entah seiman atau tidak seiman, sebagai saudara anak-anak Tuhan, sebagai saudara karena iman kepada Tuhan. Dan kita semua menjadi pelaku firman untuk saudara-saudara kita itu. Maka marilah pada masa pandemi ini kita sebagai orang beriman mengokohkan persaudaraan kita, terutama agar kita lebih tergerak hati kita untuk hadir sebagai saudara bagi sesama kita tanpa memandang siapapun dia, entah agamanya, entah asalnya, entah sukunya, entah kekeluarganya. Kita bersaudara karena memiliki Tuhan yang satu dan sama. Kita bersaudara sebagai orang Kristiani karena pembaptisan yang sama, karena Kristus yang sama yang kita terima dalam perayaan Ekaristi.
Ketika virus corona ini membuat kita bisa mengambil jarak secara fisik dan sosial dengan orang lain, seolah-olah kita berjauhan dengan orang lain. Namun, hati kita, jiwa kita, roh kita tetap kokoh dalam persaudaraan, tidak memisahkan kita satu sama lain. Karena iman itu, iman akan Kristus, telah mempersatukan kita. Kita tetap diikat dan dikuatkan dengan iman yang sama. Kita bergerak, kita bekerja pada masa pandemi ini, karena dasar iman kita kepada Kristus. Karena itu, dalam masa ini, kita tidak pernah merasa sendirian. Kita tidak pernah merasa ditinggalkan baik oleh Tuhan maupun oleh sesama kita. Karena jiwa kita telah disatukan, telah dikokohkan oleh persaudaraan Kristiani, oleh iman yang sama. Kita ingat akan sabda Tuhan untuk kita hari ini. Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.